Tak berlama-lama, ini dia. Cerita film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah aktivitas di suatu kota kecil di Tangshan, Cina, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1976. Pemandangan yang tak biasa terjadi pada hari itu. Sekelompok capung dalam jumlah yang cukup besar menyerbu kota kecil tersebut. Dan di tempat yang sama, nampak sebuah truk yang ditumpangi seorang laki-laki yang bernama Daqiang dan kedua anak kembarnya yang bernama Fangda dan Fangdeng. Dan hari itu, setelah mengajak anak-anaknya untuk membeli sebuah kipas angin, ia lalu menurunkan anak-anaknya dan kembali bekerja di pabrik. Tapi kedua anak ini disambut oleh segerombolan anak-anak nakal yang ingin merebut es loli milik Fangda. Melihat itu, Fangdeng segera menyelamatkan saudara kembarnya dan menyuruhnya berlari menuju rumah. Beruntung mereka selamat dari kejaran anak-anak nakal tersebut. Dan pada malam harinya, dengan menggunakan kipas barunya, mereka berempat menikmati kebersamaan itu. Mereka kelihatan bahagia sekali. Setelah menidurkan anak-anaknya, Daqiang dan Yuani meninggalkan anak-anaknya menuju truk mereka. Dan ketika malam semakin larut, tiba-tiba langit di Tangshan menjadi merah, dan getaran mulai terasa. Getaran itu lama-lama menjadi semakin kencang. Dan ternyata, gempa bumi telah mengguncang kota Tangshan. Fangda dan Fangdeng yang telah terlelap dalam tidurnya menyadari sesuatu telah terjadi dan berusaha mencari perlindungan. Tapi karena kencangnya goncangan yang terjadi sehingga membuat mereka terjebak di dalam rumah. Sadar kalau kedua anaknya dalam bahaya, Daqiang dan Yuani berusaha menyelamatkan mereka. Tapi sayang, Daqiang tertimpa reruntuhan ketika ia hendak menyelamatkan anaknya. Setelah gempa berhenti, para warga berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi para korban. Begitu juga Yuani, ia berusaha menyelamatkan suaminya dari reruntuhan. Tapi sayang, Daqiang tak bisa diselamatkan dan meninggal. Sementara itu, Fangda dan Fangdeng yang tertimpa reruntuhan berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka berteriak memanggil ayah dan ibunya. Tapi tak ada yang mendengar. Beberapa saat kemudian, warga menemukan Fangda dan segera memanggil Yuani. Yuani kemudian menanyakan keberadaan Fangdeng kepada Fangda. Tapi Fangda mengatakan kalau ia tak melihatnya, padahal Fangdeng ada di sebelahnya. Dengan memukul-mukulkan batu, Fangdeng berusaha mencari bantuan dan berusaha memberitahukan ibunya tentang keberadaannya. Dan akhirnya warga berhasil menemukan Fangdeng. Yuani memohon kepada warga agar menyelamatkan kedua anaknya. Tapi karena Fangdeng dan Fangda tertimpa plat beton, tak mungkin warga mengangkat plat beton tersebut untuk menyelamatkan dua-duanya. Mereka hanya bisa mengangkat sebelah untuk menyelamatkan salah satu anaknya. Dan warga meminta Yuani untuk membuat keputusan siapa yang harus diselamatkan. Tapi Yuani segera menghentikan mereka dan mengatakan kalau ia sudah mengambil keputusan. Meskipun berat, ia memilih menyelamatkan anak laki-lakinya, Fangda. Entah pertimbangan apa yang ada di dalam pikiran Yuani waktu itu. Mendengar keputusan ibunya, Fangdeng hanya bisa menangis dan pasrah atas nasibnya. Dengan sangat menyesal dan merasa bersalah, Yuani memeluk dan menggendong tubuh putrinya dan membaringkan tubuh putrinya itu di samping mayat suaminya. Dan tak berselang lama, bantuan dari pemerintah pusat pun datang ke Tangshan. Mereka membantu mengevakuasi, mengobati, dan memberikan bantuan makanan untuk para korban. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yuanxi menggendong Fangda dan membawanya kepada tim medis. Dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Tubuh Fangdeng yang berada di antara mayat-mayat tiba-tiba bergerak dan terbangun. Ternyata Fangdeng masih hidup. Dan ketika salah satu anggota militer menemukannya dan menanyakan tentang keluarganya, Fangdeng hanya diam saja. Kemudian anggota militer itu membawa Fangdeng ke tempat penampungan. Di tempat penampungan, kecantikan Fangdeng ternyata menarik hati pasangan suami istri pasukan militer yang bernama Tuan Wong dan Nyonya Dong. Fangdeng memang terlihat mencolok di antara anak-anak korban gempa lainnya. Mereka menganggap Fangdeng anak yatim piatu karena tak ada yang mengakuinya ketika fotonya diumumkan. Dan Fangdeng sendiri juga tak mau bicara ketika ditanya tentang orang tuanya. Tapi pasangan suami istri ini yakin kalau diamnya Fangdeng hanyalah shock dan seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh. Akhirnya suami istri